Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswaja TV Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama saya Mariati dalam acara kajian Ulumul Quran pada siang hari ini akan membahas tema tentang menjalin hubungan antar sesama manusia bersama Bu Dr. Lili Umi Kalsum MA. Bu Lili, gimana siang ini? Kita kembali lagi membahas tema tentang hubungan antar sesama manusia. Seperti apa penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswaja TV yang berbahagia. Pada siang hari ini kelanjutan dari yang episode sebelumnya. Jadi tema besarnya memang menjalin hubungan antar sesama manusia. Memang saya dari situ, cuman kita perinci satu persatu. Mulai dari pada orang tua, kemudian yang dulu pada kerabat, ya. Sekarang pada yatim. Urutan ini, kajian ini urut ini sesuai pada ayat yang dulu sudah saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama. Nanti seterusnya ada wal masakin. Ya, walidain sudah kita jelaskan tentang orang tua, kemudian yang kemarin tentang kerabat, ya. Berikutnya sekarang pada yatim. Ternyata di Al-Quran itu yatim peringkatnya ketiga tadi itu, ya. Jadi habis perintah untuk tauhid, beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan, diiringi langsung wabil walidaini ihsana. Itu pertama utama adalah orang tua, kemudian turun ke kerabat, ya, yang harus diangkat itu adalah yang harus dihubungi secara baik, dan berikutnya adalah yatim. Ya, ini yang kadang kita tidak sengaja melupakannya. Ya, yatim itu, kalau setahu Mbak Yati, yatim itu apa? Kalau setahu saya sendiri adalah bahwa yatim itu adalah seorang anak mungkin yang ditinggal oleh orang tuanya, salah satu dari orang tuanya. Kalau menurut Bu Lidi seperti apa? Dalam Islam sendiri itu yatim itu seperti apa, Bu Lidi? Iya, kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, mungkin itu ada disendirikan, ada yatim sendiri, ada piatu sendiri, gitu kan. Jadi seakan-akan kalau dalam bahasa Indonesia, yatim itu yang ditinggal bapak, piatu ditinggal ibu, yatim piatu ditinggal bapak ibu, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu yang disuruh untuk perintah-perintah pada yatim itu adalah definisinya di situ yang diberikan anak yang ditinggal oleh ditinggal oleh bapaknya, atau langsung bapak ibunya, ya. Jadi kalau yang di Kamus Bahasa Indonesia kan ditinggal ibunya, itu adalah piatu. Gitu ya. Tetapi kalau di Islam, karena memang Islam memegangnya adalah penanggung jawab penuh perekonomian keluarga, itu tanggung jawab penuhnya, totalnya itu adalah di laki-laki. Gitu ya. Kita tidak membahas pengecualian bagaimana laki-lakinya lemah, bagaimana ini, kita bahasnya yang total peraturan hukum keluarga dalam Islam itu adalah tanggung jawab nafkah dan pengayom sekeluarga, bagaimana aman nyaman lahir batin itu adalah laki-laki, gitu. Makanya kalau dalam keluarga anak masih kecil, ya, ukurannya kan balik, ya. Kalau saya sudah tidak bisa dibilang yatim piatu meskipun saya tidak punya bapak dan ibu, gitu kan. Tapi ukurannya adalah balik. Ya, sebelum balik dia ditinggal ayahnya, maka itu dikatakan yatim. Maka di dalam bahasa Arab itu kan hanya ada al-yatimu, itu aja. Maka piatu saya tidak tahu itu ada bahasa Arabnya atau tidak, gitu ya. Jadi ya al-yatimu. Surat yang biasa kita kenal itu, ya. Ya, biasa kita hafal, baca dalam sholat, itu adalah surah Al-Ma'un, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, sampai di sini aja. Nanti berikutnya kita akan bahas yang miskinnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bukankah
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tentang menghardik anak yatim. Tahukah engkau tentang siapa sih yang dijuluki sebagai penghardik anak yatim? Ara'aital ladzi Masya Allah, ya yukadzibu biddin, apa namanya? Pendusta agama. Yukadzibu biddin itu siapa sebenarnya dijuluki sebagai pendusta agama? Ternyata yang pertama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, mereka yang menghardik anak yatim. Jadi ya, julukan pendusta itu kan sudah kejam ya. Kalau kemudian kita dibilang pendusta itu sudah menyakitkan. Nah, ini julukan yang dijuluki oleh Allah langsung di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, yang dibilang pendusta dalam pendusta agama gitu. Nah, jangan-jangan kita masuk di situ nantinya. Makanya kita kaji ini supaya jangan sampai kita yang dengan tenangnya begini ternyata masuk dalam yad'ul yatim dan masuk dalam yukadzibu biddin dan itu rangkaiannya kan banyak ya. Nanti ada yatim, ada miskin dan seterusnya. Jadi siapa sebenarnya yatim tadi itu sudah saya katakan, yaitu mereka anak-anak yang sebelum balik ditinggal oleh bapaknya atau ditinggal langsung kedua-duanya. Apa yang harus diberikan kepada yatim itu adalah ya berbuat baik kepadanya gitu kan, husnul muamalah warahmah gitu ya. Jadi otomatis yatim itu ya seperti anak kita gitu ya. Mereka juga manusia biasa, mereka juga anak-anak yang membutuhkan hak-haknya sama dengan anak-anak yang lain gitu ya. Dia juga harus ada hak hidup, kemudian ada hak untuk bermain, kemudian hak untuk pendidikan, hak kasih sayang dan seterusnya juga dimiliki oleh anak-anak yang lain gitu. Makanya inilah tanggung jawab kita bersama sebenarnya ya. Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab perorangan aja ya anak yatim itu ya Bu Lili ya. Jadi memang merupakan semuanya. Tanggung jawab kita semua seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara masalah anak yatim, seperti apa sih andil kita terhadap anak yatim? Mungkin dari hak wajib zakatnya atau apanya? Seperti apa kita sebagai muslim andil kita terhadap anak yatim itu seperti apa, Bu Lili? Mungkin tadi kalau Mbak Yati bilang zakat itu ada sedikit kekeliruan bagi saya melihat ada beberapa yang salah pengertian mungkin ya. Ketika ada zakat diberikan kepada anak yatim. Padahal yatim itu tidak masuk dalam asnafus samaniyah. Yatim itu tidak wajib diberi zakat. Jadi kalau kok bisa kenapa tidak beri zakat? Iya. Islam itu membedakan antara zakat dengan sedekah. Ya. Kalau sedekah itu bisa apa saja. Sampai senyum juga zakat, kalau juga sedekah. Kalau dalam hadis itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah itu zikir itu juga sedekah. Ya. Apapun itu sedekah itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, siapapun makhluk Allah, kemudian dilakukan oleh kapanpun dan dimanapun. Nah, tetapi kalau zakat itu sudah masuk ruang lingkupnya khusus. Dia ada waktu tertentu, ada ukurannya tertentu, kemudian orang-orang yang mengeluarkan juga tertentu. Ya, zakat itu kan setelah habis dipakai oleh kebutuhan kita sehari-hari. Kalau untuk beli beras, makan kebutuhan pokok masih sulit ya, orang itu kan nggak wajib zakat. Tetapi tapi beliau disunahkan untuk sedekah. Sedekah itu siapa saja, karena bima atahumullah. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu harus disedekahkan. Jadi sangat lucu sekali atau sangat nggak wajar atau nggak bagus atau nggak benar ya. Kalau ada orang, bagaimana saya bisa sedekah, saya duit aja nggak punya. Dia melupakan bahwasanya ukuran rezeki itu hanya diukur dengan duit. Padahal bisa dibilang dia sekolah tinggi atau bisa dibilang dia di rumah ada makanan gitu ya, punya warung, tapi kebetulan
duitnya pas dibawa nggak ada seumpama itu. Jadi ukurannya apa yang diberikan oleh Allah itu bisa kita sedekahkan. Kita bisa mengajari, kita bisa mengasih minum 1 gelas, kita bisa mengajari alif ba ta dan lain sebagainya, itu sedekah semua. Nah, apa tadi? Yang tadi masalahnya zakat tadi ya, kita agak melenceng dikit. Tapi ini yang karena mungkin agak supaya bisa diluruskan, karena dalam asnafut tsamaniyah 8 golongan yang wajib menerima zakat itu tidak ada yatimnya. Karena tadi itu, karena kalau zakat itu tertentu orangnya. Kalau seumpama dalam satu kampung kebetulan tidak ada orang yang sesuai memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Jadi satu RT lah, kebetulan ini RT-nya ini menengah ke bawah semua. Jadi untuk kebutuhan pokok untuk sekolah anak-anaknya itu sudah pas-pasan banget. Jadi dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya, tetapi di dalam kampung itu ada beberapa yang yatim. Nah, terus masa dia mau ngasih makan nunggu zakat? Zakatnya siapa? Di kampung itu nggak ada yang mengeluarkan zakat. Nah, jadi inilah Islam mengatur mengapa di dalam asnaf tsamaniyah dalam 8 golongan yang wajib menerima zakat itu tidak ada yatimnya. Karena yatim itu membutuhkan kasih sayang, butuh makan minum itu setiap saat. Bukan setiap waktu-waktu tertentu. Zakat itu kan ada haulnya, ada ukurannya, ada waktunya. Nunggu 1 tahun, nunggu kalau panennya sekian, nanti diukur, dihitung dan lain sebagainya. Ada hitungannya, makanya tidak dimasukkan. Maka kita bisa jaga-jaga supaya tidak sampai kita menjadi yang pendusta agama tadi itu. Maka biasanya ada beberapa guru yang ngasih cara itu adalah kita hitung aja selama 1 hari ya. 1 hari karena dibilang kita makan 1 piring itu, di dalam piring itu ada haknya anak yatim nih. 1/4-nya, ya gitu kan. Jangan sampai kita makan enak-enak ini ternyata ada hak anak yatim yang kita makan. Itu kan auzubillahi min dzalik yang begitu. Makanya menjaganya bagaimana? Kita hitung dalam 1 hari ya. Dalam 1 hari itu kita makan berapa dikalkulasi lah. Kira semua 1 hari itu kita habisnya 50.000. Ya 1 kali 3 kali makan kan 1 hari ya. 50.000 anggap saja seperti itu seumpama. Jadi dari 50.000 itu ambillah ada kan memang tidak diatur ya, persen-persennya tidak diatur, maka kita kira-kira sendiri aja. Ada semua 10.000-nya atau 5.000-nya itu haknya kita berikan pada hak anak yatim. Ya tinggal dihitung aja gitu, nanti dikalkulasi berapa minggu, nanti kemudian dikumpulkan, dikasihlah ya tidak harus ke lembaga, tidak harus ke tulisan panti asuhan, tidak harus begitu. Karena tetangga kita, saudara-saudara kita yang tadi saya katakan, angkat dulu saudara-saudaranya. Jangan sampai kita memberikan bantuan pada yang labelnya besar ya, karena disorting, karena dimasukkan media massa sehingga dia membantu yang tadi itu, tetapi padahal dia punya saudaranya, punya kerabat yang yatimnya banyak tapi di pelosok. Nah, itu justru yang ini kelanjutan yang dulu saya katakan itu kan, sodakoh inna sodakota la miskin sodakotun. Tetapi wa ala rahimi sodakot, ada 2 pahala, yaitu sodakotun wasilatun. Jadi kalau pahala sodako dan pahala silaturahim, itu gabung yang dulu. Jadi kembali ke tadi itu, inilah salah satu tadi kalau Mbak Yati tanya bagaimana andil kita, ya bagaimana caranya deh kita, kan banyak orang bisa seumpama Mbak Yati di sekitarnya, atau bisa mungkin seumpama di rumah mana Mbak rumahnya di Ciputat. Ya, seumpama di sekitarnya itu ya. Oh ternyata di sana ada yatim, ya bisa langsung aja di 1 bulan sekali atau kemudian 2 bulan sekali gitu kan, dikasih amplop atau bagaimana caranya itu dikasihkan pada orang tuanya. Ya itu bagian dari andil kita untuk itu tadi mengentaskan anak yatim ya. Karena itu tadi ya yang perlu diluruskan dalam, tetapi sekarang sudah mulai banyak ini perombakan. Dulu spanduk-spanduk itu kan banyak, spanduk di jalan-jalan itu kan sering dikatakan
zakat untuk yatim, fakir dan miskin. Nah, sekarang diganti zakat untuk fakir dan miskin, sedekah untuk yatim. Nah, gitu. Jadi sudah ada perombakan. Itu ya mungkin itu anggap saja mungkin salah cetak gitu ya. Tetapi yang perlu ditanamkan adalah alasannya tadi. Jadi bukan, justru jangan sampai ada pernyataan begini, loh kok kenapa yatim malah nggak dimasukkan dalam zakat gitu. Itu tadi jawabannya, karena yatim itu kebutuhannya setiap saat, bukan waktu tertentu lah itu. Jadi inilah Islam itu bagaimana caranya mengangkat derajatnya supaya sama gitu. Jadi supaya tidak ada bedanya mana yang anak yatim, mana yang anak biasa. Jadi jangan sampai dalam sekolahan ini adalah mereka yang sekolah ini semuanya punya orang tua, yang tidak punya orang tua nggak bisa sekolah. Itu kan tidak mengatur seperti itu. Maka inilah yang dulu saya katakan, inilah keluarga menurut Islam itu tidak sama dengan menurut yang istilahnya yang Barat itu ya. Kalau Islam itu mengaturnya keluarga besar gitu. Yang dibilang anak itu ya ponakan itu juga anak. Jadi dibilang orang tua, paman itu juga orang tua. Jadi kalau semua kita menghormati bapak, paman itu sama dengan kita menghormati pada bapak kita gitu. Jadi ketika keponakannya nggak bisa sekolah, itu juga kewajibannya. Kita sama keponakan kita, itu kewajiban kita untuk bisa mengangkat. Biar hak anaknya sama. Oh, dia butuh mainan, beli mainan gitu ya mama ya. Butuh kasih sayang, kita kasih sayang itu. Jadi itu husnul muamalah. Jadi sampai dikatakan khairu baitin fil muslimin adalah baitun fihi yatimun, ya, yusanu ilaihi. Wa syarru baitin fil muslimin adalah baitun fihi yatimun yusanu ilaihi. Jadi sebaik-baiknya rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim, yang mana yatim itu adalah di husnul muasyarah, di husnul muamalah, di hubungan baik ya, dirawat dengan bagus. Tetapi sejelek-jeleknya rumah adalah di dalamnya ada yatim, tetapi yatimnya tidak dirawat dengan bagus. Jadi catatannya itu adalah bahwa anak yatimnya tersebut harus dirawat dengan baik ya, Bu ya. Jadi dirawat ya. Iya, dibimbing gitu ya. Karena kan nggak gampang juga namanya kita harus mendidik anak yatim seperti itu. Itu apa? Sebenarnya kalau kita bicara seperti itu, kalau masa Nabi sendiri seperti apa? Beliau menyayangi anak yatim. Begitupun sebaliknya di era kita sekarang. Ambilnya selain yang tadi Bu Lili sempat bilang, kita juga harus istilahnya di rumah tangga itu, tapi dengan catatan baik tadi ya, di garis bawahnya Bu Lili ya. Itu bisa banyak sejarah menceritakan bahwasanya Rasul itu sangat sayang pada anak-anak, pada anak-anak intinya bukan hanya pada cucu beliau saja, bukan pada putri beliau saja, tetapi pada anak-anak itu ya semua anak-anak nggak dipilih-pilih, gitu kan, baik yang yatim atau tidak. Dan beliau yang mengangkatnya adalah yang kafirul yatim itu kan, saya saya akan di surga nanti saya akan beserta mereka yang kafirul itu merawat anak yatim itu, seperti ibaratkan seperti jari tengah dengan jari telunjuk itu kan dekat banget, sangat dekat. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian Islam terhadap anak yatim itu. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Memang pengalaman dari para teman ya, yang dia mengurusi yatim di rumahnya maupun dia punya panti asuhan, baik yatimnya satu atau berapa, itu memang katanya ya saya juga melihat itu kadang memang cobaannya di situ, karena agak-agak itu ya, aktifnya itu agak tinggi gitu ya. Jadi memang butuh kesabaran. Makanya jaminannya itu tadi, surga dekat dengan Rasul. Karena memang kalau emang jaminannya besar itu biasanya emang cobaannya besar juga ya. Karena memang merawatnya sulit itu ya. Jadi kalau tadi dikatakan sebaik-baik rumah adalah
di dalamnya ada yatim dan situ dirawat dengan bagus yatimnya, dan sejelek-jeleknya adalah rumah ada yatimnya tapi dia dicuekin, tidak dirawat dengan bagus, itu tidak bisa diartikan berarti kalau rumah tidak ada yatimnya jelek dong. Hadisnya tidak begitu tadi kan. Iya. Jadi ini hadis itu mengatakan bahwasanya kalau memang ingin merawat anak ya, kalau memang di rumahnya itu ingin ada yatimnya, ya rawatlah dengan bagus gitu kan. Jadi jangan sampai kita ya naudzubillah ya, istilahnya kita merawat yatim itu hanya untuk apa ya? Supaya bisa mencari sumbangan gitu semuanya. Jadi niatnya tidak seperti itu. Iya, jadi jangan sampai dia gembor-gembor keluar gitu kan. Bu Lili, ada kebiasaan di masyarakat bahwa biasanya di 10 Muharram itu masyarakat tuh beramai-ramai untuk menyantuni anak yatim, memberikan mereka uang, hadiah, sebagainya. Itu seperti itu atau seperti apa, Bu Lili? Ya memang ada hadisnya itu 10 Muharram untuk membahagiakan anak yatim itu ya. Tetapi yang saya katakan tadi itu bukan berarti kemudian memperhatikan yatimnya ya pas 10 Muharram itu doang gitu ya. Benar. Tadi itu nggak masuk zakat aja itu supaya setiap saat diperhatikan bagaimana kita punya anak gitu ya. Jadi itu kan ada hadisnya mamasaha ro'sa yatim itu ya. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim maka setiap helainya itu ada 10 kebaikan gitu kan gitu. Ya, capek dah kalau ngitung ya. Itu hadis untuk motivator ya, nggak usah dihitung-hitung nanti 10 kali helai rambut bingung hitungnya ya. Itu sebagai motivator bagaimana supaya kita benar-benar tadi itu mengasihi anak yatim. Nah, terkait dengan kebiasaan baik di dalam masyarakat kita, ya saya bilang baik tapi perlu ada sedikit dipoles dengan bagus lagi ya. Biasanya kalau dalam 10 Muharram itu berlomba-lomba bagi mereka yang ada uang lebih gitu ya, untuk mengundang yatim, kemudian dikumpulkan pakai baju putih, kemudian kasih duit, kasih hadiah gitu kan. Tetapi itu bagus ya, itu bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau memang beliau itu ada, kalau beliau itu memang berada, angkatlah satu-satu yatim itu. Diangkat maksudnya apa? Sekolahkan dia, ajari ngaji dia sampai dia soleh-solehah. Jadi bukan cuma diundang geruduk ya, diundang satu bis gitu kan, satu mobil, 2 mobil di situ. Tujuannya apa? Mendoakan ya, di sini disuruh baca khatamah, suruh baca yasin gitu ya, untuk mendoakan Sahibul Bait sama. Tapi kan dia pulang udah selesai, begitu lagi. Tapi akan lebih bagus kalau seumpama ini keluarga, otomatis beliau biasanya keluarga besar itu kan kaya pasti ya. Kalau beliau berani mengundang pasti kaya itu. Bisa dibayangkan kalau seumpama suaminya ngangkat 1 anak, istrinya ngangkat 1 anak, kemudian nanti pamannya ngangkat 1 anak. Udah kamu sekolah apa? Saya biayai sampai selesai. Kamu sekolah apa? Saya biayai sampai selesai. Nah, diundangnya itu hanya sebagai hiburan setahun sekali. Tetapi perhatian itu terus dituntaskan. Kalau memang dikjarnya dikjar wajib belajar itu ya, wajar itu 9 tahun ya disekolahkan deh sampai 9 tahun. Tapi jangan lupa, jangan sekolah saja, ngaji yang penting. Tapi kalau memang nggak bisa menyekolahkan, ajari ngaji sampai selesai. Nah itu akan lebih bagus dampak akhiratnya kan. Nah jadi itu kebiasaan bagus, tapi perlu dipoles lagi adalah ditingkatkan lagi. Kalau memang berada orangnya kuat ya, dicarikan donaturnya. Kan donatur si A nanti akan diselesaikan sekolahnya oleh si B akan diselesaikan. Nah itu akan bagus karena akan mengangkat anak yatim itu, dia akan merasa dia punya orang tua. Nah inilah hebatnya Islam mengatur supaya haknya sama gitu. Ini mungkin yang cuma ada 2 hak yang saya katakan di dalam yatim itu. Pertama tadi adalah husnul muamalah ya, berbuat baik, memperbaiki hubungan atau merawat dengan bagus pada yatim. Yang kedua adalah menjaga hartanya. Kalau seumpama ada saudara kita meninggal, ada anaknya 2, dia kaya raya, otomatis kan saya adiknya seumpama atau saya kakaknya seumpama ya,
otomatis dipasrahkan pada kita, ya kan, hartanya banyak banget nih, kan dia masih kecil, ya kan, maka dijelaskan kita wajib atau saya sebagai penanggung jawab harta itu harus dijaga dengan baik. Dikatakan ayat itu wala tadabbadul khabitha bithayyib. Kan anaknya nggak tahu ya, seumpama anaknya masih kecil, namanya yatim masih kecil. Dia dulu orang tua meninggalkan apa gitu ya. Kemudian kalau seumpama saudaranya itu nakal gitu ya, asalnya seumpama dia punya logam mulia, simpanannya logam mulia, asalnya 50 gram, karena dia nggak tahu, besok diganti aja deh 20 gram, juga nggak tahu dianya sama itu yang nggak boleh. Itu istilahnya ini berkewajiban untuk menjaga hartanya anak yatim. Nanti kalau dia sudah dewasa baru dikasihkan. Ya, itu. Jadi ini Mbak Yati yang yang perlu kita ketahui tentang yatim tadi itu. Berarti seseorang tuh harus benar-benar tahu ya seperti apa hukumnya, bahwa seorang harus menjaga dari hartanya anak yatim tersebut. Yeah. Jangankan harus dijaga, apalagi kalau kita udah apa ya, memakannya lah seperti itu. Itu kan sangat berbahaya. Makanya kan dibilang kalau memang kita mampu, maka jagalah, simpan saja itu hartanya. Tapi kalau memang kebetulan kita memang untuk makan hidup, makanan pokok, kebutuhan pokok kita juga kurang, kita boleh pakai dengan bagus. Nah, istilahnya ya seumpama ada adik kakak ini, adiknya itu miskin banget. Nah, tapi kebetulan dia kakaknya hidupnya di luar Jawa, ya kan. Tiba-tiba dia meninggal, anaknya 3, dititipkan ke sini kan, ke adiknya tadi itu. Untuk kebutuhan sehari-hariannya aja, untuk menyekolahkan tuh kepepet. Makanya untuk itu bisa memakan dengan ma'rufah itu, dengan bagus istilahnya. Tidak itu sebatas untuk kebutuhan pokok ya bisa digunakan. Tapi kan nanti ada transparansi itu ya, itu dijelaskan pada nanti kalau dia sudah dewasa. Yang nggak boleh itu adalah ya dia mampu kemudian digunakan seenak-enaknya, itu yang tidak boleh ya. Ini saya kira ini yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan menyayangi anak yatim supaya kita tidak masuk dalam tadi itu yukadzibudin. Oke, Bu Lili, waktu juga yang harus memisahkan kita untuk tema hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Baiklah pemirsa Aswaja TV, semoga bermanfaat dari ilmu yang telah dijelaskan oleh Dr. Lili Umi Kalsum pada hari ini. Sampai berjumpa lagi untuk kajian selanjutnya, kajian Ulumul Quran bersama Dr. Lili Umi Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.